Yo, welcome back kembali lagi di channel Atau Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yos, ini adalah full shop untuk chapter 1042. Ceritanya di sini sudah lengkap. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Pemenang Tak Membutuhkan Alasan. Lalu untuk covernya memperlihatkan sosok Oven yang sedang membawa buku Niji dan Yonji untuk menuju Whole Cake. Lalu Oven pun terlihat bingung pada perilaku puding. Lanjut masuk ke cerita. Bagian awal chapternya menunjukkan lokasi di Drix dan bos CP0. Ternyata Drix yang sudah bangkit langsung menusukkan pedangnya ke bagian belakang bos CP0. Si Purple itu pun mengeluarkan darah dari mulutnya. Bos CP0 berkata, "Katakan padaku, mengapa kau melakukan ini, Drix?" Drix menjawab, "Ya, karena ini adalah keadilanku." Bos CP0 berkata lagi, "Haha, aku iri padamu, Drix." Nah, setelah percakapan itu, Bos CP0 bergerak dengan cepat. Dia memutar tubuhnya, lalu menusukkan Shigan ke tenggorokan Drix. Yosin berganti ke ibu kota bunga. Di sini persiapan untuk menerbangkan lampion sudah selesai. Otoko pun berharap keinginannya bisa terdengar oleh para leluhur. Lanjut, kita langsung menuju ke atap Onigashima. Kaido masih terlihat terkena pukulan-pukulan Luffy. Namun makhluk terkuat itu menggunakan kanabonya untuk menahan pukulan-pukulan dari Luffy. Tapi usahanya itu tidak efektif karena pukulan Luffy terlalu banyak dan cepat. Kaido hanya mampu menahan beberapa pukulan saja. Kaido pun berkata, "Arah serangan melengkung ini menyakitkan dan cocok sekali dengan sifat karet. Orang dengan tubuh biasa tak akan bisa menggunakan serangan semacam ini." Nah, setelah itu Kaido menatap Luffy dengan percaya diri. Lalu dia menggunakan mode mabuk cinta. Pada mode ini wajah Kaido terlihat genit. Dia mengedipkan matanya kepada Luffy. Hal itu pun membuat Luffy jadi jijik dan marah. Lalu Kaido pun berkata, "Mugiwara, jangan berpikir hanya kau saja yang bisa melihat bayangan masa depan." Nah, setelah mengatakan itu, Kaido bergerak dengan kecepatan lebih tinggi sehingga dia bisa keluar dari pukulan beruntun Luffy. Lalu Kaido pun berkata lagi, "Iya, sekarang aku akan menirumu." Kaido berubah ke mode naganya. Lalu dia menggerakkan tubuhnya seperti Luffy menggerakkan lengan di mode Gear 4-nya. Dengan gerakan itu, tubuh Kaido bisa menyerang dengan berubah arah dan dalam waktu yang sangat cepat. Lalu muncul konfirmasi bahwa Kaido sudah memasuki mode baru lagi, yaitu mode mabuk mencuri. Di akhir serangannya, Kaido menggigit Luffy dengan sangat keras. Selanjutnya, Kaido memasukkan Luffy ke dalam mulutnya. Lalu dia terbang ke atas jauh meninggalkan Onigashima. Luffy pun berusaha keluar dari mulut naga itu. Dia memukul-mukul mulut Kaido agar bisa terbuka. Luffy pun berkata, "Apa dia akan memakanku? Hei, biarkan aku keluar." Setelah berada di ketinggian, Kaido mengarahkan mulutnya ke bawah, lalu melepaskan Luffy. Dan di saat yang bersamaan, Kaido menembakkan Boro Breath. Serangan api itu tepat mengenai Luffy dan juga Onigashima yang ada di bawahnya. Dampak serangannya sangat luar biasa, bahkan bisa sampai ke lokasi Yamato dan Momonosuke yang berada di bawah kastil. Beruntung Luffy masih bisa bertahan. Kapten Topi Jerami itu pun berubah lagi ke mode Gear 4 Bandsman. Luffy berkata, "Kurang ajar kau, Kaido." Kaido menjawab, "Worororo, kau sudah kembali ya." Nah, setelah itu Luffy berkata bahwa dia tinggal punya beberapa menit lagi sebelum Gear 4-nya benar-benar habis, dan dia harus segera mengalahkan Kaido. Kaido pun bergerak lagi. Dia berusaha untuk menggigit Luffy, tapi Luffy berhasil menghindarinya. Nah, di sini Kaido menyadari bahwa keadaan Luffy sudah tidak baik-baik saja. Sementara itu Luffy bersiap untuk melakukan serangan lagi. Luffy berkata, "Selama kau ada di sini, rakyat Wano tak bisa meminum air. Gomu-gomu no." Kaido pun menjawab, "Worororo, aku tak peduli kau berpihak pada siapa. Tapi negeri ini dipenuhi oleh orang-orang lemah yang cinta damai. Dan mereka selalu mencari alasan untuk kegagalan mereka." Luffy pun jadi marah. Dia berkata, "Tutup mulutmu. Para samurai itu orang-orang yang kuat."
Kaido menjawab, "Hah, kuat? Mereka itu kuat atau hanya pura-pura kuat saja? Ketahuilah Mugiwara, pemenang itu tidak membutuhkan alasan." Nah, setelah pembicaraan itu selesai, Luffy menggunakan teknik baru lagi, yaitu Overkongan. Pukulan itu tepat mengenai rahang naga Kaido. Borobrit Kaido pun meledak di dalam mulutnya. Naga Kaido jadi jatuh ke tanah karena serangan Luffy yang sangat kuat itu. Nah, setelah menyerang, Luffy menyadari bahwa serangannya itu belum cukup. Dia pun segera bersiap untuk melakukan serangan lanjutan. Tapi tiba-tiba Kaido sudah berubah ke mode hybrid lagi, dan dengan segera menyerang balik menggunakan kecepatan yang sangat tinggi. Luffy pun jadi terkejut. Lalu Kaido menyerang menggunakan teknik Hoirei Hake. Itu adalah bentuk yang lebih tinggi dari Ramei Hake. Luffy pun terkena serangan itu dan jatuh ke tanah. Tapi Luffy menutupi mulutnya agar udara di dalam tubuhnya tidak keluar. Hal itu dilakukan untuk mempertahankan wujud Gear 4-nya lebih lama. Nah, setelah menyerang Luffy, kita bisa melihat mata Kaido berubah menjadi spiral. Itu adalah konfirmasi bahwa Kaido sudah memasuki mode brutal. Selanjutnya, Luffy kembali bangkit dan bersiap untuk melakukan serangan lagi. Luffy berkata, "Satu serangan lagi. Jika serangan ini tak bisa menjatuhkanmu, maka aku akan dalam masalah. Kamu no." Kaido menjawab, "Worororo, kemarilah Mugiwara, Hoirei Hake." Nah, pada momen akan terjadi adu serangan itu, tiba-tiba bos CP0 muncul. Dia menggunakan Tekai untuk menahan lengan Luffy. Luffy pun tak bisa melancarkan serangannya. Sementara itu, pukulan Kaido sudah terlanjur dilepaskan. Dia tak bisa menahannya lagi. Akibatnya Luffy terkena pukulan itu dengan telak. Pukulan itu pun digambarkan dengan double halaman yang sangat epik. Kaido menghajar Luffy dengan Hoirei Hake yang dilapisi Hausoku Haki. Luffy pun merasakan pukulan yang sangat dahsyat. Dan sebelum pukulan Kaido mengenai Luffy, bos CP0 bisa pergi di saat yang tepat, sehingga dia tidak terkena serangan dari Kaido itu. Nah, di sini Kaido sangat terkejut dan juga sangat marah atas perilaku bos CP0. Hal itu membuatnya mengingat kejadian di masa lalu ketika Oden lengah dan terkena pukulan yang fatal. Wajah Luffy pun diperlihatkan sama dengan ekspresi Oden Kozuki saat itu, yang terkapar tidak berdaya. Oke, full stop ini pun berakhir sampai di sini. Jika ada tambahan, saran, dan komentar, seperti biasa bisa Nakama sampaikan di kolom komentar. Yos, Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, sampai sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kasih like ya, dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!